Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Ajian Tirta Pangiket Rasa. Setting cerita di Bali. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada dialog dalam bahasa Bali yang agak belepotan saya ngucapinnya, mohon dimaafkan ya. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya, sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa di YouTube channel Wen Antoni. Mari kita mulai. Hujan masih turun, airnya satu-satu membasahi lantai paving halaman. Seorang pemuda bernama Dewa duduk bersila di balai bambu, mengenakan kamen coklat tua dan udeng putih gading. Kamen adalah kain panjang berbentuk persegi yang digunakan sebagai bawahan dalam busana adat Bali, baik untuk pria maupun wanita. Dewa wajahnya tampan, disempurnakan dengan bodi atletik. Jari-jarinya membersihkan abu dupa yang menempel di bokor perak kecil di hadapannya, tapi matanya tidak fokus ke situ. Tatapan Dewa justru tertuju ke halaman depan, tempat seorang gadis baru saja turun dari mobil travel hitam. Ia berdiri ragu, menyeret koper merah besar, mengenakan celana bahan dan blus putih lengan panjang. Tubuhnya tinggi semampai, rambutnya hitam dikuncir tinggi. Wajahnya bersih tanpa riasan, tapi memancarkan aura tenang yang tak biasa. Seorang perempuan tua, Niluh, ibu Dewa, menyambut lebih dulu. "Selamat datang nak, ini rumah sederhana, tapi semoga nyaman," ucapnya dengan senyum ramah. "Terima kasih bu, ini rumah yang tenang ya," jawab si gadis sambil mengedarkan pandangannya. Dewa bangkit perlahan, menghampiri. Hatinya berdebar, aneh. Biasanya ia mudah berbaur dengan tamu, tapi kali ini lututnya seperti sedikit lemas. "Selamat datang, Tiang Dewa," katanya sambil membungkukkan tubuh sedikit. "Dewa Atmaja, saya yang nanti bantu kalau perlu akses wawancara atau lokasi adat," imbuhnya. Gadis itu menoleh, matanya bening. Ada sorot telaga yang dalam, tapi juga waspada. "Rara Ayuning Tias," jawabnya sambil tersenyum, lalu menjabat tangan Dewa cepat, hangat dan tegas. "Oh, jadi ini peneliti yang suka budaya Bali itu." Dewa mencoba bercanda, mencairkan ketegangan yang tiba-tiba menyergapnya. Rara tersenyum sopan. "Jangan berlebihan, saya baru mau belajar. Semoga orang Bali tidak keberatan saya ikut-ikut mengamati." Dewa tertawa kecil. "Orang Bali percaya yang datang dengan hati terbuka akan diterima oleh semesta." Rara tahu orang Bali ramah-ramah. Sore itu berjalan lambat. Langit mulai keemasan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan cempaka dan jepun. Di kejauhan, suara gamelan dari sanggar dari telaga terdengar sayup, bercampur bau dupa yang dibakar ibu-ibu rumah tangga menjelang maghrib. Rara duduk di teras belakang rumah, mencatat beberapa poin dari buku lapangan. Dewa datang membawa 2 gelas teh jahe. "Maaf, di sini gak ada kopi saset," ucapnya. Rara mengisut sedikit, menerima. "Gak apa-apa, aku malah lebih suka minuman tradisional." Dewa duduk tak jauh darinya, tapi menjaga jarak. Matanya sesekali mencuri pandang, tak berani terlalu lama. Ada aura tertentu dari perempuan itu, bukan cantik biasa, tapi semacam ketenangan yang membuat jiwanya tenang sekaligus gelisah. "Jadi kamu akan teliti ngapain?" tanya Dewa, menindaklanjuti percakapan awal jumpa. "Iya, aku ingin tahu bagaimana masyarakat Bali memperlakukan kematian sebagai bagian dari kehidupan. Di kampus kami hanya belajar konsep, tapi di sini semuanya hidup," jawab Rara. Dewa terkesima lalu menjelaskan, "Di sini kami percaya bahwa ruh halus dibersihkan agar bisa kembali ke asalnya, karena tubuh ini cuma pinjaman." Rara menatap Dewa lama, seperti mempertimbangkan sesuatu. "Kalau kamu sendiri percaya reinkarnasi?" tanyanya. Dewa tersenyum tipis. "Percaya, tapi kadang aku lebih percaya bahwa ada orang yang datang ke hidup kita karena mereka menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di masa lalu." Rara mengerutkan alis. Maksudmu?"
Ya mungkin kamu bukan orang asing Rara, kata Dewa perlahan. Mungkin kamu hanya lupa bahwa kamu pernah tinggal di sini. Rara terkekeh sambil mengibaskan sebelah tangannya. Jangan ngaco Mas Dewa. Dewa ikut terkekeh. Sayangnya percakapan harus terhenti. Malam merambat. Di kamarnya, Dewa duduk pelan di depan piasan meja kecil tempat meletakkan banten atau sesajian kecil. Terdapat dupa yang masih menyala, kelopak bunga jepun kering, dan foto seorang lelaki tua dengan senyum tipis. Ayahnya yang telah tiada. Di sebelahnya, selembar lontar usang dibungkus kain kuning. Dewa membaca pelan sebuah mantra. Suaranya nyaris hanya bisikan. Jalankan kekuatan ini demi kebahagiaanku. Hatinya berdebar. Ia tahu perasaannya pada Rara bukan cinta biasa, tapi juga bukan sekedar nafsu. Ini seperti ikatan yang tertunda. Setidaknya begitulah yang diyakininya. Malam itu saat angin menyapu jendela kamar, Dewa bermimpi. Ia berdiri di pelataran pura langit kelam. Angin kencang, tapi tubuhnya ringan. Di hadapannya berdiri seorang pria tua, berselendang putih, dengan mata putih polos dan suara dalam. Sudah tekad Ragane? Sudah bulat tekadmu? Dewa mengangguk, tidak bicara, tapi tubuhnya menjawab sendiri. Pria itu menyerahkan seikat bunga sandat dan sejumput rambut hitam, lalu lenyap dalam kabut. Dewa terbangun dengan nafas tersengal, dan ia tahu ini bukan mimpi biasa. Leluhurnya telah menyambut niatnya. Syukurlah niatku terwujud, gumamnya. Pagi harinya, Rara berjalan ke arah dapur, masih mengenakan piyama dan membawa handuk kecil di bahunya. Rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap bersinar oleh cahaya pagi. Kamu suka bangun pagi ya? Sapa Dewa yang kebetulan baru selesai menyapu halaman. Ya, sejak tinggal di sini, aku selalu kebangun jam 5. Suara yang di sini benar-benar keras, timbal Rara sambil tertawa. Kamu tahu nggak? Dewa berhenti sebentar menyapu. Aku suka dengar kamu tertawa. Rara berhenti di ambang pintu, menatap Dewa dengan sorot mata heran tapi lembut. Kenapa? Wajah Dewa mendadak murung. Karena itu bikin rumah ini terasa hidup. Rara menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, jaga supaya aku tetap bisa tertawa di sini ya. Dewa menunduk. Akan aku jaga Rara, bahkan kalau bisa aku ingin kau tetap tinggal lama. Kalimat terakhir sedikit mengganjal, tapi tidak dipermasalahkan oleh Rara. Ya udah dilanjutkan nyapunya, katanya sambil melongos masuk. Saat malam menjelang, Dewa duduk kembali di piasan kecilnya. Kali ini dengan seikat bunga sandat segar dan secari kertas berisi mantra yang ditulis tangan oleh Paman Wanten, seorang panggiwa jalan kiri, penganut ilmu hitam, sepuh yang sudah lama tidak ia datangi. Ia menyalakan dupa, lalu menatap langit lewat jendela terbuka yang kini terang oleh purnama. Setelah aku berseru kepada pengetahuan, rasaku menjadi rasanya, cintaku menjadi hidupnya. Dewa menarik nafas dalam-dalam. Di kejauhan, suara anjing menggonggong. Angin berdesir, seolah membawa pesan dari alam lain. Maafkan aku Rara, tapi kalau harus kulanggar aturan semesta demi memiliki kamu, akan aku lakukan, gumam Dewa. Dan malam itu, cintanya tak lagi hanya tinggal di dada. Ia mulai menyusup menjadi mantra. Langit petang mulai menyala jingga keemasan saat Dewa Atmaja berjalan cepat menyusuri gang sempit menuju rumah pamannya. Di tangan kirinya, ia membawa kantong kain berisi bunga sandat, kembang telang, dan segelas tirta suci yang diambil diam-diam dari pelinggih keluarga. Langkahnya ringan, tapi dadanya berat. Pikiran Dewa masih dibayang-bayangi oleh senyum Rara pagi tadi. Gadis itu terlihat begitu manis saat menertawakan aksen Bali Dewa yang ia tirukan dengan nada jahil. Kalau kamu jadi dalang, pasti penontonnya malah jatuh cinta duluan, bukan takut, celetuk Rara. Dewa tersipu. Kenapa? Dengan enteng Rara memberi ulasan. Suaramu itu loh, pelan, dalam, bikin merinding. Rara bahkan mengusap bulu tangannya sendiri yang meremang. Ucapan itu menggantung dalam benak Dewa.
Tapi bukan rasa senang yang tumbuh, melainkan rasa takut kehilangan. Rasa bahwa semua ini bisa berakhir hanya sebagai cerita singkat penelitian. Lalu Rara pergi membawa hatinya. Rumah tua Paman Wenten dikelilingi pohon bambu dan semak tropis liar. Dinding batunya berlumut dan bau kemenyan menyengat dari balik tirai pintu. Di dalam, Paman Wenten sedang menata sesajen di atas sanggah kecil. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi gerakannya mantap. Kau datang juga akhirnya, gumamnya tanpa menoleh saat suara sendal tertangkap. Dewa menunduk hormat. Tiang nyuun pangapunapi Paman Wenten, tiang perlu ajaran. Saya mohon maaf Paman, saya perlu tuntunan. Paman Wenten menoleh pelan. Tentang apa Dewa? Dewa menarik nafas sebelum akhirnya mengutarakan isi hati. Saya cinta pada gadis Jawa yang ngekos di rumah. Rasanya semakin kuat. Tapi saya takut dia pergi tanpa pernah mengerti perasaan saya Paman. Paman Wenten menatap tajam. Jangan main-main dengan ilmu pengasihan nak. Ajian pangikat rasa bukan untuk anak muda yang tak siap menanggung akibat. Dewa menggenggam ujung kain kamennya. Tiang siap Paman. Asal rasa ini bisa nyampe, walau sedikit. Dewa menangkupkan tangan depan dada. Tiang mohon Paman mengerti perasaan Tiang. Paman Wenten menarik nafas berat. Baiklah kalau begitu, malam ini kita lakukan ritualnya. Buru-buru Dewa mencium ujung tangan pamannya. Terima kasih Paman. Malam itu, langit ditutupi awan tipis, tapi purnama tetap tembus, seperti mata yang menyipit, tapi tetap mengawasi. Di bawahnya, Dewa dan Paman Wenten sudah berdiri di pelataran pura dalam setra. Pura yang hanya dipakai untuk upacara khusus, termasuk pemanggilan Buto Kala dan ajian pemikat rasa. Paman Wenten menguratkan lingkaran di tanah memakai arang hitam. Di tengahnya, ia menaruh bokor sesajen, bunga sandat, kembang teleng, sejumput rambut Rara yang Dewa simpan dari sisirnya, serta tirta yang sudah diberi mantra. Paman Wenten mulai membaca mantra. Setelah aku memanggil dalam dan seterusnya, Dewa menggigit bibir bawahnya. Tangan kanannya menggenggam potongan bunga dan rambut yang sudah dibakar setengahnya. Asapnya mengambang perlahan ke langit. Astungkere, yen rakane sampun katur sing rasa puniki, bisik Paman Wenten. Maka rasa itu akan menjadi kehidupannya. Sambung Dewa lirih. Ritual mencapai puncaknya. Dewa pulang setelahnya. Pagi harinya, Rara duduk di meja makan belakang, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kulot warna krem. Rambutnya dikuncir seadanya, dan ia sedang menuliskan sesuatu di laptopnya. Pagi, sapa Dewa sambil membawa 2 gelas es jeruk Bali. Wah, kamu bikinin aku juga? Tanya Rara heran. Dewa tersenyum. Yang ini buat kamu. Ia menyodorkan satu. Rara mengambil gelas itu, menyeruputnya pelan. Enak, katanya sambil memejamkan mata sesaat. Segar, kamu tahu seleraku ya? Ah, cuma meraba, kata Dewa menunduk sesaat. Hatinya berdebar. Ia tahu air itu telah ia campur dengan tirta pengasihan semalam. Sejak hari itu, sikap Rara mulai berubah. Ia lebih sering tertawa, duduk lebih dekat, bahkan beberapa kali menyentuh lengan Dewa ketika membahas topik ringan. Dewa, kamu tuh aneh ya. Kadang kamu kayak ngerti aku sebelum aku ngomong, ucapnya suatu sore saat mereka duduk di balai bambu. Karena kamu mungkin udah pernah jadi bagian dari hidupku, gumam Dewa, nyaris tak terdengar. Hah? Rara terperanjat. Enggak apa-apa, kilah Dewa cepat. Tapi sejak itu, Rara gelisah. Villa tempat Rara menginap di Ubud berubah suasananya. Sejak 3 malam terakhir, aroma bunga Kamboja yang semula menenangkan, kini seolah menusuk hidung seperti dupa basah yang tak terbakar sempurna. Tirai putih yang biasa melambai lembut, kini lebih sering bergoyang sendiri, meski angin tak terasa. Rara duduk di teras,
mengenakan kimono tipis warna krem. Rambut panjangnya tergerai acak, matanya merah kelelahan. Secangkir teh rosella di tangannya nyaris tak tersentuh. Dewa datang membawa kue laklak dalam bungkusan daun pisang. Senyum hangat menghiasi wajahnya seperti biasa, tapi kali ini matanya lebih menyorot, memperhatikan setiap gerak Rara. "Masih belum tidur?" tanya Dewa, duduk di sampingnya. Rara mengangguk pelan, memandang jauh ke kebun belakang yang samar diselimuti kabut dini hari. "Aku mimpi aneh loh." "Tentang apa?" Dewa mencondongkan tubuhnya nyaris menyentuh bahu Rara. "Pria berselendang putih itu..." Rara menggeleng cepat. Kali ini dia tidak hanya berdiri, dia mendekat, lalu memegang perutku, katanya, "Tresno puniki sampun dados milik Ida, tan ados malih anggen ragane." Dewa menahan nafas. Kata-kata itu terlalu khas. "Cinta ini sudah menjadi milik Ida, tak lagi bisa menjadi milikmu." "Rara, mungkin kamu terlalu banyak membaca teks lontar atau cerita rakyat Bali," kata Dewa mencoba meredam. Tangannya perlahan menyentuh jari Rara. Dingin. "Tapi aku tak pernah baca lontar berbahasa halus seperti itu, dan siapa itu Ida?" Rara memandangnya dengan sorot curiga. "Kamu tahu?" Dewa tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan. "Di Bali, Ida bisa berarti dewa atau leluhur agung. Mungkin mimpimu cuma simbolis." "Simbolis?" Rara mendesis pelan. Berdiri, wajahnya kini mengeras. "Aku tiba-tiba mencintaimu seperti kehilangan akal, Dewa. Setiap detik ingin bersamamu. Aku sampai lupa tujuan utama risetku kesini, bahkan aku mulai lupa siapa diriku." Langkah Rara mendekat. "Kamu melakukan sesuatu ya?" Dewa berdiri juga, mencoba menahan ketegangan dengan senyum. "Apa maksudmu, Ra?" "Air minum itu beberapa malam lalu rasanya aneh. Lalu aku mulai bermimpi. Setelah itu rasaku seperti bukan milikku sendiri." Dewa menarik nafas panjang. Ia tak menyangka efeknya secepat ini. Ajian pangiket rasa seharusnya bekerja perlahan, merasuk melalui tirta suci dan bunga sandat. Menyatu dalam getar rasa, bukan menghancurkan kejiwaan. "Rara," bisiknya pelan, mendekat, menatap dalam mata Rara yang mulai berkaca. "Aku cuma ingin kamu tahu rasaku. Aku sudah lama menyimpan rasa ini. Sejak pertama bertemu, aku pikir kalau bisa membuatmu tahu seberapa dalam aku cinta, mungkin kamu akan merasakan juga." Rara tertawa pahit. "Dengan cara menyihirku?" Aku tidak menyihir, aku hanya memanggil rasa." Dewa memegang pundaknya. "Ajian itu bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin kamu dekat." Mata Rara membelalak. "Jadi benar?" Suasana tiba-tiba mencekam. Angin dingin bertiup pelan, menggoyang pohon jempiring. Tirai teras bergoyang sendiri, seperti dilalui sesuatu. Seekor anjing menyalak di kejauhan, lalu diam tiba-tiba. Rara menyingkir dari Dewa. Tubuhnya gemetar. Kamu bawa apa ke hidupku?" "Bukan makhluk jahat. Aku hanya mengundang restu leluhur agar cintaku diterima." Tiba-tiba tubuh Rara menegang, mata membulat, bibirnya bergemetar sebelum suara berat keluar dari kerongkongannya. Bukan suara wanita, tapi lelaki tua, serak dan dalam. "Nyoman Dewa Atmaja, punapa dados nyidang ngametuangeng rasa puniki tanpa pamargin karma? Apakah kau sanggup membebaskan rasa ini tanpa menanggung karma?" Dewa mundur setapak, dadanya bergemuruh. Ida betara dalam, "Ampunang, titiang ngenten ngidang ngelangsana yang puniki wanten rasa tan kasurat." Yang katanya, "Tuan betara dalam, ampunilah aku tak sanggup menjalani ini karena rasa yang tak tertulis." Rara kemudian tersungkur, nafasnya memburu, tubuhnya menggigil. "Rara!" Dewa memeluknya panik, tapi tangan Rara tiba-tiba mencengkeram leher Dewa kuat-kuat. Tatapannya tajam dan kosong. "Sasampun ragane nyanggra rasa puniki tan dados undur tresno punika sampun dados karma. Setelah kamu memanggil rasa ini tak bisa ditarik kembali. Cinta ini telah menjadi karma
Lalu tubuh Rara mendadak lunglai. Dewa menahan tubuhnya dengan kedua lengan. Air matanya menetes. Beberapa jam kemudian, Rara terbangun di kamarnya. Ia menemukan dirinya sendiri telah berganti pakaian, berbaring di ranjang dengan dupa masih mengepul di meja kecil di sampingnya. Dewa duduk di pojok ruangan, matanya sembab. Rara menoleh perlahan. "Kamu harus jujur. Ajian apa yang kamu pakai?" Dewa bangkit, mendekat. Ia mengambil botol kecil dari saku baju, berisi tirta bening dan serpihan bunga sandat. "Ajian pangikat rasa," katanya lirih. "Aku belajar dari pamanku, seorang panggiwa. Ajian itu menyatukan rasa lewat unsur suci." "Dan kamu tanam ke tubuhku?" Rara menggertakkan gigi. Dewa menunduk. "Aku pikir kau akan bahagia." Rara menatapnya penuh luka. "Kau membuatku terobsesi, tapi juga ketakutan. Aku merasa bukan diriku sendiri. Ada roh lain di dalam pikiranku." Keheningan menggantung. "Aku akan pulang," ujar Rara akhirnya. "Ke Banyuwangi. Aku butuh ketenangan dan seseorang yang bisa membersihkan semua ini." Dewa menatapnya dalam-dalam, tapi tak mencegah. Karena ia tahu cinta yang dipaksakan lewat sesaji bukan cinta sejati. Kabut tipis menyelimuti pekarangan rumah tua bercat pudar di desa Kabat, Banyuwangi. Angin gunung menyelusup pelan, membawa aroma kemenyan, tanah basah, dan kembang kantil yang mulai layu. Di teras rumah beratap seng, Rara duduk gelisah, matanya sembab, rambutnya tak terurus, dan tubuhnya membungkus diri dalam selendang batik warisan ibunya. "Duk, nanti malam jam 8, sampean harus siap yo. Nenek kasih sudah siapkan tempatnya." Suara ibu terdengar pelan dari balik pintu, penuh kekhawatiran. Rara tak menjawab. Matanya hanya terpaku pada ujung jarinya yang gemetar. Sejak kembali dari Bali 2 minggu lalu, mimpinya tak pernah damai. Tiap malam ia mendengar bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara laki-laki dengan selendang putih yang menuntunnya kembali ke pura. Kadang Rara merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia bisa merasakan rindu yang bukan berasal dari hatinya. Malam pun turun, bersamaan dengan suara kodok dan jangkrik yang bersahut-sahutan. Rumah nenek Kasih berada di pinggir desa, diapit sawah dan rumpun bambu tua. Di dalam rumah panggung itu, aroma kemenyan bercampur dengan bau akar-akaran menyengat hidung. "Masuk, Nduk." Suara parau itu datang dari seorang perempuan tua bersanggul rapat, mengenakan kebaya kuning lusuh dan selendang hitam. Matanya sipit tajam, kulitnya keriput seperti kulit jambu yang dibiarkan kering. "Nenek Kasih, saya nggak ngerti kenapa saya begini. Tiap malam ada yang manggil saya. Saya mimpi terus, ada suara, ada bayangan lelaki pakai selendang putih." Suara Rara gemetar. Nenek Kasih hanya mengangguk, lalu menaruh kendi tanah liat di depan sesaji. "Itu bukan mimpi, Nduk. Itu tapel Roso yang bukan punyamu," jawabnya lirih. Ia menyalakan dupa, lalu mengambil rambut Rara yang disimpan ibunya dalam kain kafan kecil. "Orang yang nanem rasa ke awakmu, dia pakai rasa miliknya, bukan dari langit, tapi dari tanah. Makanya tubuhmu ditarik, jiwamu dikunci." Tiba-tiba Rara terbatuk keras, tubuhnya menggigil. "Dia datang, Nek, dia ada di sini." Nenek Kasih berdiri cepat, lalu menggudah tanah di lantai dengan pisau keris kecil. Ia menggambar lingkaran dan menancapkan bunga teleng, melati, serta taburan beras kuning. "Duk, duduk di tengah. Jangan lihat belakangmu, apapun yang terjadi ya," perintahnya. Rara menuruti, meski tubuhnya mulai lemas. Dupa semakin tebal asapnya. Nenek Kasih mulai melantunkan mantra. "Apa sing diikat nganggo rasa, bakal mengo nganggo laku. Rasa sing disusupi, saiki gak pecuti. Rasa sing ora sejati, mulai ono maring asale." Angin bergemuruh. Rara mendadak rintih.
Tubuhnya berguling sendiri di lantai. Kakinya menendang liar. Suara laki-laki terdengar dari mulutnya. Tresnaku dados urip ragane. Rasa ragane dados rasa tiang. Nenek Kasih mengerutkan dahi. Ajian pengikat rasa, gumamnya. Pelet dari Bali. Kuat tenan iki. Nenek Kinasih mencipratkan air dari kendi ke arah Rara. Metu, ojo ndelik. Iki dudu awakmu. Rara menjerit. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara motor berhenti mendadak. Seorang pemuda berkulit sawo matang, berjaket coklat, turun tergesa. Rara, teriaknya. Nenek Kasih keluar. Kowe Dewa? Dewa mengangguk, wajahnya pucat. Saya datang untuk menjemput Rara. Saya tahu ini semua salah saya, ujarnya dengan nada genting. Jadi kowe sing nanem rasa, bentak Nenek Kasih. Dewa menunduk. Saya hanya terlalu cinta, Nek. Cintamu ngeliputi roh suci Bali, tapi awak iki bukan papanmu. Awak iki duwene leluhur Jawa, ujar Nek Kasih dengan tajam. Dewa menatap Rara yang kini lemas, peluh membasahi wajahnya. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Tanya Dewa lirih. Nenek Kasih mengeluarkan sebilah keris pendek. Kamu harus menutup rasa yang sudah terbuka. Tutup dengan rasa sejati. Jangan pakai pengikat. Tapi ingat, bakal ada tumbalnya. Apa tumbalnya, Nek? Tanya Dewa. Kau tak akan bisa merasakan cinta lagi setelah ini. Cintamu akan diambil jadi angin, jawab Nenek Kinasih. Dewa menunduk. Ia melihat Rara yang kini menangis diam, seolah sadar. Kalau itu bisa menyembuhkan dia, saya rela. Nenek Kasih tersenyum tipis. Bagus, ayo melok aku, sesajine wis siap. Dewa duduk di seberang lingkaran. Nenek Kasih mulai melantunkan mantra pemutus sambil memercikan air tirta dan menaruh bunga sandat di ubun-ubun Rara dan Dewa. Cintamu harus kembali, rasa harus lepas, semua harus pulang. Tak ada yang bisa menggenggam rasa yang bukan miliknya. Pulang, pulang, pulang! Rara berteriak, tubuhnya terguncang. Dewa pun menggigil. Air mata menetes dari pelupuknya. Dalam hati, ia merasakan seperti ada lubang menganga, seolah sesuatu yang hangat di dadanya disedot keluar. Seketika itu juga, angin berhenti. Rara ambruk, Dewa pun roboh, duduk lemas dengan mata kosong. Sudah selesai. Rasa sayang yang bukan jatahnya sudah dilepas, kata Nenek Kasih pelan. Rara membuka mata, menatap Dewa yang kini tampak asing. Mas Dewa? Dewa tersenyum kecil. Maaf ya Ra, aku sayang kamu, tapi aku sudah tak bisa merasa lagi. Setelah selesai, Dewa segera diusir meninggalkan tempat itu. Langit Bali menggantungkan mendung tipis di atas pura tirta empul pagi itu. Kabut masih malas beranjak dari sela pepohonan, menebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Gemericik air suci mengalir tenang dari pancuran suci, seolah tahu ada luka batin yang akan dibersihkan hari itu. Dewa mengenakan kamen putih dan saput polos. Rambutnya diikat ke atas seperti para pemangku. Wajahnya tidak lagi menampakkan hasrat seperti dulu. Kini hanya ada kepasrahan dan sesal yang mengendap dalam sorot mata hitamnya. Ia duduk bersila di pinggir pancuran utama, di depan sesajian kecil yang berisi canang sari, bunga sandat, dan segelas air tirta. Di sampingnya berdiri seorang pemangku tua yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Benar sudah keputusanmu, Nak Dewa? Tanya sang pemangku. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Melepaskan rasa yang kamu tanam dengan cara gelap itu tidak akan ringan. Dewa mengangguk pelan. Karena terlalu dalam cintaku, saya malah menyeret dia ke jurang yang bukan jalannya. Pemangku menghela nafas panjang, lalu mulai menaburkan bunga di atas kepala Dewa. Karma akan selalu pulang ke asalnya, Dewa. Tapi bila kamu mau belajar menerima, semesta akan membantu membersihkan. Dewa memejamkan mata. Di dalam pikirannya, bayangan Rara muncul.
Mata indah yang dulu menyala penuh semangat kini redup oleh trauma. Senyum hangatnya telah berganti dengan ketakutan yang mengendap dalam tiap tarikan nafas. Ia teringat malam terakhir di Banyuwangi, saat ia datang diam-diam ke rumah dukun wanita itu. Rara menangis sambil menggenggam kendi kecil berisi air siraman. Di belakangnya, sang dukun memanggilnya dengan tajam. Cinta yang tumbuh dari keterpaksaan adalah kutukan bagi dua roh. Jangan datang untuk mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Dewa tidak melawan waktu itu. Ia hanya tunduk dan berbalik. Langkahnya berat. Malam itu ia tidak tidur, hanya menatap langit, berharap bulan bisa menghisap semua dosanya. Kini, di hadapan air suci, Dewa kembali bicara, kali ini kepada semesta. Sang Hyang Widi, bimbinglah saya untuk belajar mencintai dengan ikhlas, bukan dengan penguasaan, bukan dengan ajian, bukan dengan nafsu. Pemangku menuangkan tirta ke atas ubun-ubunnya. Air itu terasa dingin, tapi menyusup hangat ke dada, seolah menyingkirkan kabut hitam yang lama bersemayam di hatinya. Di kejauhan, tanpa ia tahu, Rara menyaksikan dari balik gerbang luar pura. Ia mengenakan kebaya putih dan kain batik dengan rambut diikat rapi. Wajahnya masih menyimpan sisa lelah, bekas dari proses pembukaan pelet yang penuh rasa sakit. Tapi ada juga damai yang baru tumbuh, seperti embun pertama setelah kemarau panjang. Rara menunduk, matanya basah. Ia tahu lelaki itu sedang menebus kesalahan, dan meski hatinya masih luka, ia bisa merasakan bahwa cinta itu memang pernah ada. Cinta yang lahir dari ketertarikan, lalu dikuatkan dengan mantra. Tapi kini, cinta itu berdiri sendiri, tanpa pengikat. Langkahnya pelan memasuki halaman pura. Suara sandal tipisnya nyaris tak terdengar di atas batu basah. Dewa yang baru saja selesai tirta pangkelukatan mendongak, matanya membulat. Rara? Rara tersenyum kaku. Boleh bicara sebentar? Mereka berjalan ke bawah pohon beringin tua, tempat sepi di sudut pura. Daun-daun jatuh perlahan mengiringi percakapan terakhir mereka. Aku sudah melihat semuanya dari tadi, ucap Rara membuka suara. Suaranya tenang namun bergetar. Dewa menunduk. Aku gak berani berharap kamu memaafkan, Ra. Aku sudah memaafkan, tapi aku gak bisa melupakan, jawab Rara. Ia menarik nafas dalam. Apa yang kamu lakukan ke aku itu lebih dari kesalahan, itu pelanggaran batin. Dewa mengangguk. Aku sadar dan aku ikhlas kalau kamu memilih jalanmu sendiri. Hening sejenak, angin menerbangkan beberapa kelopak bunga dari sesajen di dekat mereka. Aku pernah sayang kamu, Dewa, kata Rara akhirnya. Tapi rasa itu bukan milikku. Sekarang aku ingin mencintai dengan sadar, dengan rela, bukan karena disusupi ajian. Air mata jatuh di pipi Dewa. Ia tidak menyeka. Ia biarkan rasa itu menjadi sesaji terakhir persembahan untuk cinta yang tak bisa ia miliki. Maaf Rara, bisiknya lirih. Rara mendekat, menggenggam tangan Dewa sejenak. Semoga jalanmu terang, Dewa. Lalu ia pergi, langkahnya ringan seperti daun yang dijatuhkan angin. Dewa menatap punggungnya hingga menghilang di balik gapura pura. Ia duduk kembali di dekat pancuran, mengambil setangkai bunga sandat yang tersisa di sesaji, diselipkannya ke telinga kiri, lalu menatap ke langit. Nunas ampura semesta, aku belajar. Burung-burung kecil mulai bernyanyi di antara ranting, menyambut pagi yang baru, pagi tanpa pengikat, tapi penuh harapan akan cinta yang lebih bersih. Suara desir angin pagi menyapu pelataran pura taman pule yang sunyi. Embun masih menempel di ujung daun kamboja, dan matahari baru menyingkapkan sinar lembutnya dari balik pohon pule tua di pojok pelinggi. Dewa duduk bersila di bawah balai, masih basah kuyup oleh tirta panglukatan terakhir yang ia jalani dini hari tadi. Pakaiannya putih, basah sampai ke dada, rambutnya lepek, dan wajahnya kusut antara kelelahan dan hati yang baru saja belajar merelakan. Ia menghela nafas panjang,
menatap telapak tangannya sendiri. "Aku sudah lepasin, Bu. Sudah, beneran," bisiknya lirih, seolah masih bicara pada ibunya, meski perempuan tua itu tak berada di sana. "Aku gak akan cari Rara lagi. Biarlah semesta yang jaga dia." Suara langkah kaki mendekat, ringan, nyaris tanpa gema. Dewa mendongak, dan matanya langsung membelalak. Rara berdiri di depannya, dengan senyum menggoda, tangan bersedekap di dada, dan kening berkerut seolah kesal. "Halo Mas, ini kamu ya? Lelaki spiritual yang sok bijak setelah bikin cewek setengah gila karena pelet?" Dewa bangkit dengan tergagap. Rara, tapi kamu udah bilang kamu udah pergi." Rara mendengus, menurunkan tangan lalu mendekat. "Bodohnya kamu itu percaya sama kata-kata cewek pasca drama." Aku pikir kamu beneran ninggalin aku," gumam Dewa. Suaranya pelan, seperti baru saja ditampar takdir 2 kali. "Tadi iya, sekarang enggak." Dewa menelan ludah, ragu. Jadi ini prank?" Rara menyipitkan mata. "Bukan prank Mas, tapi kayak pelajaran, biar kamu tahu rasanya kehilangan. Sama kayak waktu kamu mainin perasaanku, diam-diam pakai ajian pengikat rasa. Adil kan?" Dewa menunduk malu. "Maaf ya." Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Rara menarik kerah baju Dewa dan mengecup bibirnya. Hangat, lama, dan Dewa tak bisa bergerak. Jiwanya seperti tertambat kembali pada kekasih yang sudah ia kubur dalam doa semalam suntuk. Rara mundur pelan, senyumnya nakal. "Itu beneran, gak pakai pelet." Dewa berdiri mematung, hatinya bergemuruh seperti genta pura dipukul saat purnama. Lalu, prok 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 prok, tepuk tangan. Suara keras bergema dari arah gerbang pura. Bagus, bagus. Cinta sejati, tak perlu mantra segala," teriak seorang wanita parubaya berbaju kebaya coklat tua. Di sampingnya berdiri seorang pria botak mengenakan sapu poleng dan udeng, tersenyum lebar sambil menenteng tas anyaman dari daun pandan. Itu adalah ibu Dewa dan pamannya, si Pangiwa yang sebelumnya mengajarkan Dewa ilmu pengasihan. "Ibu?" Dewa kaget. Paman wonten juga di sini? Gimana bisa?" Rara nyengir. "Iya, aku mampir dulu ke rumah kalian sebelum ke pura, mau pamitan. Malah diceritain semua soal kamu yang udah melekat di sini. Katanya kamu akan duduk diam di balai, pura-pura kuat padahal hatinya remuk." Paman wonten mengangguk mantap. "Sengaja kami biarin kamu melukat dulu, melukat, biar kau bersih beneran sebelum dia datang." Wajah Dewa merah padam, tapi belum sempat ia membela diri. Ibunya menghampiri dan langsung menjewer telinganya keras-keras. "Aduh Bu, sakit, ampun." "Makanya dari dulu ibu udah bilang, kalau jantan jadi lelaki yang lurus, jangan pakai pelet segala," omel ibunya, lalu melepaskan jeweran dan menatap Rara sambil tersenyum haru. "Syukur ya nak, kau masih mau maafin anak saya." Rara tersenyum. "Saya juga salah Bu, saya terlalu percaya rasa, padahal gak semua rasa datang dari hati yang murni." Paman wonten tertawa. "Tapi sekarang udah murni kan?" Rara dan Dewa saling pandang. Mereka tak menjawab, hanya menunduk malu. Tapi jemari mereka saling menggenggam erat. Di atas langit gianyar, burung jalak Bali melintas pelan. Di bawahnya 2 hati yang sempat terikat oleh mantra, kini memilih untuk saling mencinta tanpa bantuan apapun, kecuali ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, ajian pengikat rasa dikalahkan oleh rasa yang tumbuh dengan sendirinya. Sore itu, langit Banyuwangi diselimuti awan tipis keemasan. Angin laut membawa harum garam dan wangi bunga kenanga dari halaman rumah keluarga Rara. Di teras yang rindang oleh pohon belimbing tua, Dewa duduk bersimpuh, mengenakan batik coklat dan udeng khas Bali yang dililit rapi. Tangannya dingin, tapi wajahnya mencoba tenang. Rara mengintip dari balik jendela kamar. Ia mengenakan kebaya putih gading, rambutnya disanggul sederhana, pipinya merah, bukan karena bedak, tapi karena gugup yang tak bisa disembunyikan. Di balik dirinya, sang nenek, dukun pengentas Blambangan, berdiri tegak dengan tongkat kayu bertabur bunga melati. "Nek,
Dewa pasti gugup ya, bisik Rara. Sang nenek mendengus. Gugup itu biasa, yang penting dia ndak bawa Tirta dan bunga sandat lagi. Rara nyengir malu. Di teras, suara batu kecil dari ayah Rara membuat Dewa kaku seperti patung. Pria tua itu menatapnya tajam, meski ada senyum kecil di sudut bibirnya. Kamu datang bukan untuk bawa ajian lagi kan nak Dewa? Tanyanya. Dewa buru-buru menunduk. Enggak pak, kali ini saya bawa niat bukan mantra. Tawa kecil terdengar dari ibu Dewa yang duduk di samping menantunya. Syukurlah, kalau sampai bawa kembang teleng lagi, saya suruh pulang. Paman Nonton terkekeh, tapi kalau cinta sejati tetap ada vibrasinya. Tanpa pelet pun terasa, ujarnya sok bijak sambil mengangkat gelas teh. Ayah Rara mengangguk pelan. Kalau begitu, silahkan sampaikan maksudmu. Dewa menarik nafas panjang, lalu mengangkat kepala dan menatap orang tua itu dalam-dalam. Pak, Bu, dengan segala kerendahan hati, saya datang tidak hanya sebagai pria yang mencintai putri Bapak Ibu, tapi juga sebagai pria yang sudah belajar dari kesalahannya. Saya ingin melamar Rara dengan sadar, dengan ridho, tanpa ajian apapun, hanya dengan hati saya. Suasana hening, lalu air mata menetes di pipi ibunya Rara. Ia menggenggam tangan suaminya dan mengangguk pelan. Piye nduk, panggil sang ayah dengan suara bergetar. Rara keluar perlahan, langkahnya seperti penari gandrung yang lembut menyentuh bumi. Ia berdiri di samping Dewa, menatapnya, lalu berlutut juga. Aku juga sudah siap dan aku pilih kamu. Kali ini bukan rasa yang ditanam, tapi karena rasa yang tumbuh. Dewa menahan nafas. Jadi Rara tersenyum kecil. Iya mas, aku terima lamaranmu. Ia menghadiahi cubitan. Dewa menahan sakit. Aduh! Tepuk tangan meledak dari keluarga, tetangga, bahkan nenek dukun yang biasanya galak pun terkekeh. Siapa bilang dukun gak bisa senang lihat cinta berhasil? Gumam sang nenek sambil mengibaskan selendangnya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka berlangsung sederhana di pelataran rumah keluarga Rara dengan adat campuran Bali dan Jawa. Ada gamelan, ada gendeng, ada dupa, dan tentu saja tidak ada kembang teleng mencurigakan. Teleng apa teleng teman-teman? Mohon komen ya, dibenarkan. Dewa dan Rara saling mengucap janji di bawah pohon belimbing tua yang dulu menyaksikan masa kecil Rara dan kini menjadi saksi awal kehidupan barunya. Aku Dewa Atmaja bersumpah hanya akan memikatmu dengan cinta, bukan mantra. Aku Rara Ayuning Tias bersedia dipikat, tapi hanya kalau kamu nyuci piring juga. Tawa pecah, tapi mata mereka tetap basah oleh rasa syukur dan cinta yang akhirnya berakar dari ketulusan. Dan saat malam tiba, Tirta bukan lagi alat untuk mengikat, tapi berkah untuk membasuh hati. Rara dan Dewa tahu, cinta sejati memang tak bisa dipasupati, karena ia bukan karma, melainkan karunia. Selesai. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wayne Anthony pamit dulu. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak, dan terima kasih untuk penulisnya, Jenar Moksa, the one and only.